Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud politik komando Prabowo menciptakan birokrasi penurut, sekaligus legitimasi pelanggaran hukum presiden sebelumnya. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia makin menguatkan dugaan banyak orang bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan politik komando dalam kekuasaannya. Agar gaya komandannya terwujud, Prabowo Subianto membutuhkan anak buah yang bisa diperintah tanpa menyangkal, diatur-atur tanpa rewel. Dalam birokrasi sipil, mental komando itu tak tertanam dan kepatuhan semu kerap terjadi. Maka perwira-perwira TNI tanpa jabatan dan pekerjaan akan ia tugasi ke banyak lembaga negara. Dengan menambah jabatan sipil yang bisa diisi tentara aktif dari 10 menjadi 15 instansi, Presiden Prabowo tak sekadar mencarikan pekerjaan untuk para juniornya. Ia sedang membangun cita-citanya, yakni mewujudkan pemerintahan terpimpin ala Cina. Dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya yang terbit pada 2022, Prabowo mengajukan resep menciptakan Indonesia maju, yakni dengan kapitalisme negara dan politik komando. Kapitalisme negara ia wujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Perusahaan-perusahaan negara ia gabungkan dalam satu wadah yang akan mengelola kekayaan negara dan sumber daya alam langsung di bawah kendalinya. Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud cita-cita Prabowo menciptakan birokrasi yang tunduk dan penurut seperti dalam kultur militer. Jenderal Prabowo punya kaki tangan yang sempurna untuk itu. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, teman seangkatannya di Akademi Militer, menjadi pemantik revisi Undang-Undang TNI ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Supmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra mengawal pembahasan revisi. Kekuatan mereka bertambah setelah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyokong gagasan ini. Alih-alih menjadi oposisi karena bukan anggota koalisi pemerintahan Prabowo, PDI Perjuangan menjadi motor pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Kebutuhan berdamai dengan pemerintah seiring dengan langkah aparatur hukum menjerat anggota partai, antara lain Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang menjadi tersangka korupsi, membuat PDIP berbalik dari partai yang menolak menjadi motor pembahasan undang-undang ini. Dengan kekuatan besar seperti itu, revisi Undang-Undang TNI mulus melaju di DPR, kendati menyalahi prosedur pembuatan undang-undang. Rancangan Undang-Undang TNI tak masuk program legislasi nasional prioritas 2025 yang diputuskan DPR dalam rapat paripurna akhir tahun lalu. RUU TNI juga merupakan inisiatif pemerintah, tapi DPR memperlakukan rancangan itu seperti mereka yang membuatnya. Partai-partai menjadi pembela utama revisi Undang-Undang TNI mesti melanggar prinsip demokrasi dan mengkhianati cita-cita reformasi. Undang-Undang TNI meresmikan kembalinya duifungsi TNI dan militerisme serta keistimewaan bagi prajurit. Seperti di masa Orde Baru, tentara tak hanya berfungsi dalam urusan pertahanan dan keamanan, mereka bisa masuk ke banyak sektor dengan masa kerja yang diperpanjang. Revisi Undang-Undang TNI agaknya juga semacam warisan pekerjaan mantan Presiden Joko Widodo untuk menjustifikasi kesalahannya selama berkuasa. Di masa Jokowi setidaknya ada 2.500 tentara aktif yang bekerja di lembaga sipil di dalam dan di luar ruang lingkup Undang-Undang TNI. Sebagai penyambung lidah Jokowi, Prabowo bertugas melegitimasi kesalahan itu. Maka tuntas sudah misi Prabowo mewujudkan cita-cita politik komando sekaligus memastikan pengabdiannya kepada Jokowi. Bagaimanapun, Prabowo patut berterima kasih kepada Jokowi karena batal menjadi gelandangan politik setelah 2 kali kalah dalam pemilihan presiden. Pada 2019, Jokowi menyelamatkan Prabowo dengan mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan. 5 tahun kemudian, dengan segala kekuasaan dan aparatur negara yang bisa ia kendalikan, Jokowi mengantarkan Prabowo menjadi presiden. Tanpa kekuasaan, seperti dinyatakan Prabowo dalam sebuah wawancara, 2 triliun rupiah aset-asetnya mandek tak berkembang. Sebaliknya, Jokowi membutuhkan Prabowo untuk melindunginya dari bidikan hukum akibat ugal-ugalan memakai sumber daya negara selama berkuasa. Dengan segala kelindahan kepentingan politik dan kekuasaan seperti itu, Prabowo tutup kuping pada suara kritik publik agar tak meneruskan rencana merusak demokrasi melalui revisi Undang-Undang TNI. Sebagai produk gagal reformasi, tugas Prabowo adalah memutar balik Indonesia ke masa kejayaan Orde Baru.
Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.